teman Anda laki-laki, dia posting foto, kemudian Anda komen, ih ganteng, dibalas sama teman Anda, kamu jauh lebih ganteng. Kan menjijikkan jadinya ya. Akan iseng-iseng mungkin sambil tiduran, susah ya. Itu akan membuat suasana lebih menyenangkan. Tips yang keempat adalah dengan kita membangun interaksi. Membangun interaksi dengan peserta tentunya. Ajak mereka do something fun, melakukan sesuatu yang menyenangkan. Bisa menyenangkan itu seperti apa? Misalnya, kita membuat interaksi berupa tanya jawab. Ya, tanya jawab lewat kolom chat misalnya. Itu yang biasanya juga saya gunakan. Agar apa? Agar kita sama-sama merasakan feel yang sama juga. Agar ada interaksi antara saya dengan peserta, antara Anda dengan peserta. Contoh di kolom chat. Kemudian Anda membuat kuis. Kemudian kita meminta peserta untuk melakukan aktivitas. Misalnya, silakan menggambar apa gitu. Silakan menggambar orang, menggambar apa. Kemudian nanti, ayo gambarnya bisa ditunjukkan. Ditunjukkan. Kemudian nanti pilih satu gambar dari salah satu peserta, kemudian minta dia untuk menceritakan. Nah, itu akan membuat peserta yang mungkin awalnya dia tidak include dengan webinar, dia merasa ikut serta dengan webinar lagi. Karena ada feel yang sama di sana. Contoh yang lain adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat gombal. Nah, kalimat gombal ini ternyata sangat efektif untuk membangun interaksi dengan peserta. Misalnya ketika membuka, kita membukanya dengan seperti ini. Senang sekali rasanya saya di sini ketemu dengan misalnya peserta dari mana gitu ya. Saya melihat yang wanita-wanita itu cantik, tepuk tangan untuk yang perempuannya, cantik semua. Laki-lakinya juga cantik, itu akan heboh nanti. Nah, kemudian, oh ya mohon maaf, enggak, laki-lakinya ganteng ya misalnya. Kemudian kita ulang lagi kalimatnya. Ya, selain cantik ternyata perempuannya juga imut-imut, ya betul sekali. Dan laki-lakinya amit-amit, gitu. Itu mereka akan tertawa lagi. Itu yang membuat interaksi akhirnya nanti akan terbangun. Kemudian nanti bisa kita netralisir kalimatnya dengan cara kita menetralisir seperti ini. Ya kan namanya kalau memuji ke perempuan itu biasa ya. Sesama perempuan pun memuji itu biasa. Kalau saya laki-laki memuji sama laki-laki kan aneh ya. Kalau misalnya sama perempuan, dia kan di sosmed kan banyak kan ya. Ketika perempuan tuh saling komen, ih kamu cantik, dikomen lagi sama perempuannya, kamu juga lebih cantik. Itu tuh biasa kalau bagi perempuan. Bayangkan kalau itu laki-laki, teman Anda laki-laki, dia posting foto, kemudian Anda komen, ih ganteng, dibalas sama teman Anda, kamu jauh lebih ganteng. Kan menjijikkan jadinya ya. Jadinya aneh kalau laki-laki itu. Makanya laki-laki itu kita sebenarnya bukan untuk membulinya, bukan, tapi hanya untuk konteks dalam bercanda. Itu laki-laki dia bisa lebih menerima. Tips yang kelima adalah selingi musik dan video singkat. Agar webinar kita tidak membosankan juga. Jadinya kita bisa gunakan musik ataupun video singkat. Musik itu bisa kita selipkan ketika kita sedang berbicara. Contoh, ketika kita membahas misalnya renungan gitu ya. Dengan musik yang tung 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 tung. Nah, itu kan akan membuat suasana agak lebih sendu. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai pengantar dari cerita yang akan kita sampaikan, narasi yang akan kita sampaikan. Misalnya narasinya juga seperti ini. Teman-temanku semuanya, ini untuk kelas 3 ya, kelas 3 yang akan berpisah setelah ini, yang mereka akan lulus setelah ini, kelas 3 SMA misalnya. Teman-temanku semuanya, tak terasa 6 bulan lagi kalian akan berpisah. 6 bulan lagi kalian tidak akan saling berjumpa.
bersama orang-orang yang setiap hari menghibur kalian. Setiap hari ada ketika kalian sedih. Setiap hari ada ketika kalian senang. Nah, misalnya seperti itu sambil dengan musik tadi. Itu kalau musik. Sedangkan kalau video, itu durasinya kalau bisa jangan lebih dari 3 menit. Webinar itu akan menjadi membosankan jika kita menampilkan video lebih dari 3 menit. Maksimal 3 menit dan 30 detik itu lebih baik. Ya, ini untuk yang video itu 30 detik lebih baik dan maksimal itu 3 menit saja. Jangan lama-lama. Setelah itu videonya boleh dibahas, boleh ditanyakan tadi apa yang ada di videonya, kemudian tadi ceritanya di videonya bagaimana dan lain sebagainya. Itu bisa ditanyakan ke peserta webinar. Oke. Tips yang keenam adalah dengan menggunakan ice breaking atau kita memberikan ice breaking. Pastinya ice breaking ini harus mengundang tawa. Harus membuat orang atau peserta itu tertawa. Kan aneh misalnya kita membuat ice breaking tapi pesertanya maksudnya apa sih? Kan aneh ya. Makanya kita ketika membuat ice breaking itu harus yang membuat tawa. Misalnya kita ajak bermain, kalau saya kemarin mengajak bermain, ini pakai musik juga ya, lebih enak memang pakai musik. Misalnya pakai gerakan yang tembak, ini tangan kirinya membentuk piece atau 2 seperti ini, tangan kanannya tembak. Nah, misalnya pakai musik dan juga hitungan. Nah, 1. Kemudian nanti hitungan kedua, posisinya berpindah. Tangan kirinya menembak, tangan kanannya jadi angka 2. 2. Kemudian lagi 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih cepat. Itu akan membuat peserta yang mungkin mereka posisinya belum tentu dia akan meng-on-kan kameranya. Tapi mereka melihat. Dan saya yakin ketika mereka melihat itu, mereka akan iseng-iseng mungkin sambil tiduran. Susah ya. Itu akan membuat suasana lebih menyenangkan. Daripada kita cuma sekedar ayo ice breaking apa gitu, bingung kan. Atau mungkin yang paling gampang kita ajak tepuk. Ayo yang tidak tepuk nanti saya tunjuk loh ya. Wah, itu akan membuat mereka siap-siap gitu. Tepuk 1. Nah, itu aja simpel sebenarnya. Jadi kita lebih ke meng-online-kan ice breaking yang biasanya kita buat offline. Kemudian ice breaking yang ketiga yang bisa kita gunakan sebagai contoh adalah membuat kalimat jika maka. Jika buat sesuatu yang serius, jika diteruskan kalimat yang serius ya, misalnya jika saya sudah memiliki uang 1 miliar misalnya, itu yang serius. Nah, kemudian makanya itu harus sesuatu yang nggak serius. Maka saya akan BAB seharian, nah misalnya seperti itu. Dan itu harus 2 orang yang berbeda. Jikanya misalnya untuk yang membuat kalimat jika itu perempuan semua, yang maka itu laki-laki semua. Biasanya akan muncul jawaban yang aneh-aneh nanti kalau kalimatnya digabung. Karena perempuan cenderung akan membuat sesuatu yang serius. Jika saya sudah menikah, jika saya memiliki uang 1 miliar, jika saya apa, sudah dewasa. Itu perempuan. Yang laki-laki pasti kalimatnya juga aneh-aneh. Karena laki-laki memang agak usil biasanya kalimatnya. Maka saya akan kentut, maka saya akan BAB, maka saya akan entah ngapain misalnya. Ya. Entah bermain dengan anak tetangga atau bagaimana, itu akan cenderung membuat kalimat yang akhirnya nanti kalau digabungkan menjadi sesuatu yang lucu. Dan timbul juga interaksi antara kita dengan peserta.